الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat dalam kajian Islam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pertama-tama, tidak ada yang pantas untuk kita lakukan sebagai hamba-hamba yang mengaku beriman kepada Allah setelah kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan, kecuali yang pertama harus kita lakukan adalah kita bertahmid dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena jiwa yang beriman, mereka itu meyakini tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita, baik nikmat yang sifatnya duniawi seperti kesehatan atau yang lainnya, atau nikmat yang sifatnya ukhrawi, nikmat yang berkaitan
dengan agama Allah, baik nikmat yang kecil, terlebih lagi nikmat yang besar. Bahkan bisanya kita setiap detik untuk menghirup oksigen, kita bisa bernapas. Ini semua harus kita akui tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali karena pemberian dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala mengingatkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian, baik nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia atau nikmat yang berkaitan dengan agama kalian, kecuali itu semua datangnya pasti dari sisi Allah. Makanya pertama yang harus kita lakukan ketika mendapatkan nikmat adalah bersyukur kepada Allah. Termasuk di antaranya kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah adalah istilah untuk masjid, tempat yang termulia yang ada di kolong langit ini. Kita bisa berkumpul dalam rangka memakmurkan rumah Allah Jalla wa'ala dengan ibadah, dengan talabul ilmi. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Karena memang manfaat daripada bersyukur itu adalah untuk kita sendiri. Dan memang tidak ada cara untuk kita mempertahankan nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita, keuntungannya untuk kita. Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan nikmat yang sudah ada pada kita apabila kita syukuri. Dan bahkan bukan cuma Allah kokohkan, bahkan bisa jadi nikmat yang kita syukuri bisa saja ditambah oleh Allah Jalla wa'ala, baik secara zat ataupun keberkahannya. Yang tadinya nikmat itu hanya satu, ketika syukuri nikmat itu bisa bertambah lebih dari satu. Atau paling tidak keberkahannya, nikmatnya tetap satu, tapi dari satu nikmat yang kita syukuri tersebut membuahkan sekian banyak amal saleh, amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kalau kita mendapatkan nikmat, apa kata Allah mengumumkan kepada kita? Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Dan ingatlah ketika Allah Jalla wa'ala mengumumkan kepada kalian, apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian semua mau bersyukur dengan nikmat Allah Jalla wa'ala, pasti Allah menegaskan dengan lam takkid di sini, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat tersebut. Ini janji Allah. Dan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang la yukhliful mi'ad.
Allah kalau sudah berjanji, dia tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau kalian bersyukur, janji Allah, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat tersebut. Kita ingat dengan nikmat kesehatan. Ketika kita syukuri, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada kita kenikmatan dalam bentuk kesehatan, dikokohkannya di atas kesehatan. Ketika kita ingat bahwasanya Islam ini adalah nikmat yang besar, kemudian kita syukuri, maka Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan di dalam diri kita keislaman. Dan Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan dan menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Setiap nikmat apabila kita syukuri, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita itu kufur, ingkar, tidak mengakui nikmat itu datangnya dari sisi Allah, atau tahu nikmat itu datangnya dari sisi Allah, tetapi dia tidak menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, Allah selanjutnya mengancam kita, kalau kalian kufur, apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kalian itu mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala, tidak mengakui nikmat yang datang kepada kalian itu datangnya dari sisi Allah, sebagaimana pernah terjadi pada Qarun, atau kalian tahu itu nikmat dari Allah, tapi nikmat itu seharusnya membuahkan kenikmatan, membuahkan ketaatan kepada Allah, tapi ternyata justru kalian gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Allah mengancam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, manusia ini adalah makhluk yang fuqara, makhluk yang senantiasa merasa butuh kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak merasa butuh kepada Allah, karena setiap aktivitas kita tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah. Satu nikmat Allah saja dicabut, kita tidak bisa bernafas. Kira-kira apa yang terjadi? 1 jam Allah mencabut nikmat kita bisa bernafas. Kira-kira apa yang terjadi? Kematian. Jasad yang lain sehat, mata sehat, otak cerdas, tidak ada penyakit-penyakit kronis. Tiba-tiba Allah Jalla wa'ala mencabut nikmat bernapas. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali selanjutnya nama kita mungkin akan diumumkan di dalam masjid ketika sudah menjadi jenazah. Makanya syukur adalah kewajiban bagi setiap kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bukan cuma setiap hari, bahkan juga setiap saat. Dan di antara nikmat yang perlu kita ingat, terutama para jamaah yang sudah memiliki pasangan, dan terutama para pasangan yang sudah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kalian nikmat dalam bentuk anak turunan. Perlu kita ingat, anak turunan ini dia merupakan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang besar.
Dan ini akan terasa nikmat, akan dianggap sebuah nikmat ketika kita mendapati pasangan-pasangan yang sudah menikah sekian tahun, atau mungkin belasan tahun, atau mungkin puluhan tahun, ternyata dia tidak dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala anak, atau selama ini sempat memiliki anak turunan, kemudian Allah Jalla wa'ala takdirkan bagi dia, ternyata anak-anak ini mendahului dia di dalam hal kematian. Maka dalam keadaan demikian, orang tua itu akan meyakini anak itu merupakan salah satu nikmat. Dan memang ini ditegaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya anak turunan dia adalah nikmat, anugerah dan pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Siapa saja di antara kalian yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kalian nikmat tersebut, nikmat anak turunan, berarti kalian diharuskan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura, apa kata Allah? Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura, pakai alif lam. Yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian anak perempuan. Berarti anak turunan walaupun perempuan adalah anugerah, kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dan ini adalah bantahan dan teguran terhadap orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang memiliki pemikiran sebagaimana orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah terdahulu, sebelum diutusnya zaman atau masa, sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu adalah aib. Siapa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya anak perempuan, sebelum terdengar tangisannya oleh tetangganya, begitu tahu perempuan langsung dibunuh. Makanya Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah ketika al-mau'udah, ketika anak-anak perempuan tersebut nanti akan ditanya oleh Allah, dengan sebab apa, dengan dosa apa menyebabkan kalian itu dahulu dikubur hidup-hidup oleh orang tua kalian. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Islam membantah itu. Islam mengatakan bahwasanya anak perempuan ketika dihasilkan dari hasil yang halal, hasil pernikahan yang syar'i antara laki-laki dengan perempuan, keluarlah atau lahirlah anak perempuan, dia dianggap nikmat dan anugerah. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga yang telah menganugerahkan kepada kalian anak laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah kalau menyebutkan perempuan di dalam ayat ini, anak perempuan, kenapa enggak pakai alif lam? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kalian anak perempuan. Kenapa ketika disebutkan anak laki-laki dengan alif lam wa yahabu liman yasha' adz-dzukura? Kenapa? Kata sebagian kaum salaf, para mufassirin,
seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, imam dari kalangan tabi'in, murid senior daripada Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, imam dari kalangan tabi'in. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Kata mereka, kenapa kalau menyebutkan anak laki-laki itu dengan alif lam, ini menunjukkan kemuliaan atau lebih mulianya anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Walaupun kedua-duanya adalah anugerah, kenikmatan yang besar, tapi laki-laki adalah kenikmatan yang luar biasa, yang memang rata-rata orang tua, apalagi di awal-awal dia menikah, biasanya rata-rata orang tua itu mengharapkan anak yang pertama kali keluar itu adalah laki-laki. Ya, tetapi sebagaimana telah kita jelaskan, semua juga adalah nikmat. Anak laki-laki, anak perempuan, ini semua adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita sudah sadar anak baik laki-laki ataupun perempuan dia adalah anugerah dan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, terus apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban kita sebagai orang tua? Apakah cukup dengan istilah yang biasa didengung-dengungkan oleh orang tua zaman sekarang? Anak itu harus cukup istilahnya 3 perkara: sandang, pangan, papan. Iya enggak? Biasanya orang tua itu kalau sudah memberikan sandang, pangan, apalagi papan tadi, sudah cukup. Apa sandang? Pakaian yang menutupi aibnya mereka. Pangan, makan minum. Papan, rumah atau tempat tinggal. Sebagian orang tua yang lalai dengan kehidupan akhirat, lalai dengan yang namanya bersyukur terhadap nikmat anak tadi, merasa kalau sudah ngasih 3 ini cukup. Kalau sudah anaknya memakai pakaian yang bagus, kalau anaknya bisa makan minum secukupnya, kalau anaknya sudah dikasih rumah yang mewah, oh berarti kewajiban ini sudah selesai. Padahal tidak demikian. Memang di antara kewajiban orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan sandang, pangan, papan. Tetapi perlu diingat, dan ini yang paling wajib untuk dilaksanakan oleh orang tua di dalam menyikapi nikmat anak tadi, yaitu kita sebagai orang tua, di samping memberikan sandang, pangan, papan tadi, kita juga diharuskan untuk memberikan makanan dalam bentuk ilmu kepada anak-anak kita. Kita diharuskan setiap hari untuk memberikan gizi dalam bentuk ilmu agama Allah. Bukan cuma ilmu tentang yang diistilahkan dengan iptek. Sebagian orang tua kan sudah merasa tenang kalau sudah bisa menyekolahkan anaknya, mulai SD, SMP, SMA, ya, kuliah, S1, S2, S3 dan selanjutnya. Sebagian orang tua menganggap sudah selesai, cukup. Padahal tidak demikian. Ilmu yang diwajibkan oleh orang tua untuk ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anaknya, yaitu ilmu yang akan mengenalkan kepada mereka mana jalan-jalan menuju surga, supaya mereka beramal, supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh kepada Allah dan kepada orang tuanya.
dan ilmu yang menjelaskan mana jalan-jalan menuju neraka, agar mereka menjauhi dari berbagai macam perkara-perkara yang akan mengundang azab Allah baik di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, perhatikan di sini ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak yang punya cita-cita menjadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada nggak di antara bujang di sini yang nggak punya cita-cita jadi seorang suami? Gus, punya cita-cita jadi suami? Hah? Punya. Begitu juga yang masih gadis. Mungkin mereka punya cita-cita, dan bukan cuma mungkin. Secara normal mereka nanti akan punya cita-cita ingin menjadi seorang ibu. Tetapi ingat, tanggung jawab orang tua itu bukan cuma bisa menyekolahkan mereka mengenal ilmu umum, tetapi mereka diharuskan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Perhatikan ini. Yang sudah jadi orang tua, mudah-mudahan menjadi bahan pikiran nanti setelah kajian, sehingga tanggung jawab terhadap anaknya untuk mendidik agama. Dan juga para bujangan-bujangan, para penuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran agar jangan punya cita-cita pingin cepat nikah, karena tanggung jawab besar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap kita yang hadir di sini mungkin mengaku sebagai orang yang beriman. Apa tugas orang yang beriman? Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian nara, dari neraka Allah Jalla wa'ala. Kita ngasih ilmu iptek, kira-kira cukup nggak untuk melindungi mereka dari neraka Allah? Mereka bisa buat pesawat, mereka bisa menciptakan sekian banyak mesin-mesin hebat, mereka bisa menciptakan ini dan itu dalam ilmu perindustrian, tapi bodoh tentang makna la ilaha illallah, tapi nggak ngerti tentang makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Derajatnya SS-an. Setelah S3 ada nggak? Yang pernah kuliah ada nggak di atas S3? Anggaplah ada. Walaupun S-nya sekian banyak, tapi ketika ditanya tentang la ilaha illallah nggak paham maknanya, masih hobi melakukan kesyirikan kepada Allah, padahal syahadat la ilaha illallah konsekuensinya adalah kita meninggalkan segala macam sesembahan selain Allah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yang maknanya adalah kita tidaklah menjalankan Islam ini kecuali dengan caranya Nabi Muhammad SAW, bukan cara yang lainnya. Tapi ternyata nggak paham tentang dua makna syahadat ini, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai orang yang berilmu. Kita mendidik anak bisa kuliah, itu bukan mendidik anak untuk berilmu. Ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah ilmu
yang bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Ilmu apa? Tentunya tiada lain adalah ilmu tentang tiada lain adalah ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatikan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa anfusakum, jagalah diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian kalau kita suami, dari neraka Allah. Di mana bahan bakar neraka itu bukan bensin. Bahan bakar neraka Allah Jalla wa'ala, na'udzubillah, kalau kita ditakdirkan termasuk orang-orang yang menjadi para penghuni neraka, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batu. Manusia-manusia yang kafir kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ini bahan bakar daripada api neraka. Kita diingatkan oleh Allah, kita ditakut-takuti oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai para wali, sebagai para orang tua, ini loh tugas kalian. Kalau kalian tidak menjalankan tugas ini, neraka sedang menunggu kalian. Kalian akan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai bahan bakarnya api neraka. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, kenalkan kepada mereka agama Allah. Oleh karenanya, sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau ketika menjelaskan surat At-Tahrim ini dinukilkan oleh para mufassirin, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang mufassir dari negeri Damaskus, dan beliau seorang mufassir ahli tafsir bermadzhab Syafi'i. Beliau menukilkan athar Ali bin Abi Thalib, penafsiran Ali bin Abi Thalib terhadap ayat ini. Bagaimana cara menjaga dan melindungi anak dan istri kita dari neraka Allah? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarilah oleh kalian ilmu. Ilmu apa tadi? Yang bisa melindungi kita dari neraka Allah? Ilmu agama. Wa adibuhum, dan didiklah mereka agar mau mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Ini kewajiban orang tua. Merasa orang tua, ini loh kewajiban yang terbesar yang pencipta kita memerintahkan untuk menjalankan kewajiban tersebut, yang kalau kita lalaikan maka ancaman-ancaman Allah Jalla wa'ala pasti nyata akan kita rasakan. Waquduhan nasu wal hijarah, sesatnya anak turunan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, bukan cuma merekanya, tapi kita sebagai orang tua. Makanya orang tua kalau memang sayang kepada dirinya dan kepada anaknya, di antara tanda sayang yang benar-benar karena Allah, dalam hal pendidikan itu bukan mengikuti keinginan anak. Kan rata-rata orang tua itu ya terserah anak lah mau kemana, kan seperti itu. Mau perempuan ya terserah kemana, laki-laki terserah, yang penting mereka senang. Tidak. Orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu bisa
mengeluarkan biaya sekian puluh juta, 100 juta lebih demi sekolah dunianya mereka. Kenapa kamu tidak mengenalkan ilmu agama Allah yang terkadang belajar agama itu gratis? Kenapa kamu tidak mengenalkan kepada mereka ilmu tentang agama Allah? Kita sebagai orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa sampai anakmu tidak mengenal la ilaha illallah? Mengenal Ustaz. Loh, dari mana kamu tahu? Saya pernah dengar anak saya mengucapkan la ilaha illallah. Mengenal la ilaha illallah, mengenal anna Muhammad dan Rasulullah bukan cuma sebatas mengucapkan, tapi juga kita diharuskan untuk mengilmui, mengucapkan dengan ikhlas, mengilmui kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan mendakwahi manusia atau mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya coba para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, coba perhatikan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Muhammad. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik, kata Allah. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau atau ilmuilah oleh engkau sesungguhnya la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu kewajibannya bukan cuma diucapkan di lisan. Banyak gak orang mengucapkan la ilaha illallah? Banyak. Padahal makna la ilaha illallah adalah menolak segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, dan juga menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tapi terkadang dukun jual jimat pakai la ilaha illallah. Ya enggak? Dukun memberikan sekian banyak hajah-hajah, sekian banyak jimat-jimat, ditulisnya dengan la ilaha illallah, dan kita banyak percaya. Padahal harusnya kalau kita berilmu tentang la ilaha illallah, kita harusnya meyakini dan mengamalkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan padahal ini juga kalau kita sholat, senantiasa kita ucapkan 17 kali dalam sehari semalam minimalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini la ilaha illallah. Tapi ketika enggak tahu maknanya, ketika tidak mengerti penafsiran yang benar, tidak mengilmui dengan baik tentang makna la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah itu cuma apa yang mengalir di lisan. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, datang ke pohon-pohon minta keselamatan, datang ke dukun minta jodoh, padahal dukunnya juga duda. Datang ke dukun minta kekayaan, padahal dukunnya juga ternyata miskin. Datang ke dukun minta kesehatan, padahal dukunnya bolak-balik masuk rumah sakit. Datang ke dukun minta karena mau ada acara, tolong ditahan hujan, padahal dukunnya sendiri selama dia hidup nggak pernah bisa menahan dia kencing. Bagaimana dia menahan hujan yang besar? Kencingnya saja tidak bisa dia tahan. Maka di sini faedah besar la ilaha illallah bukan cuma kita ucapkan saja. Begitu juga kepada anak-anak kita, bukan cuma perintah katakan la ilaha illallah, bukan cuma itu, tapi juga diajarkan kepada mereka tentang makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Karena awamnya anak-anak kita tentang Islam, terutama tentang makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena orang tua itu dalam keluarga itu dianggap sebagai imam,
sebagai pemimpin. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan riwayat dari gurunya. Kemudian disebutkan oleh gurunya riwayat dari sahabat yang mulia. Siapa guru Imam Malik di antaranya? Imam Al-Bukhari, Imam Malik. Mendapatkan riwayat dari Imam Tabi'in. Kemudian baru mendapatkan riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal imamu 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladih. Al-hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian itu dianggap semuanya sebagai pemimpin. Kalau sudah disebut sebagai pemimpin, jangan merasa oh berarti saya ini orang mulia, orang yang akan senang, orang yang akan sukses. Jangan dilihat kepemimpinan saja, gelarnya iya. Tapi ingat, pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Orang yang memimpin manusia, pemerintah, dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat-rakyat yang dia pimpin. Kenapa masih ada orang-orang yang gak kenal agama, wahai pemimpin? Karena di antara tugas pemimpin adalah yaqudun nas bi kitabillah. Ngajari orang, memimpin manusia agar mereka semua mengenal kitab Allah. Kenapa di antara kalian, di antara rakyat ini masih ada yang kelaparan, sedangkan kalian bisa makan enak? Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga seorang suami di dalam rumahnya, dia adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Siapa yang dia pimpin di dalam rumahnya dari anak dan istrinya, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu sudah nikah hampir 100 tahun, saking panjangnya umurnya, sudah nikah sekian puluh tahun, 70 tahun, sampai menjelang engkau ketemu dengan malakul maut, kok istrimu gak kenal alif dan ba? Kenapa istrimu sampai sekarang gak ngerti tentang baca Quran? Kenapa istrimu tidak mengerti halal haram? Kenapa anakmu kalau perempuan tidak diwajibkan padanya berhijab? Kenapa anak dan istrimu selama ini tidak dikenalkan jalan-jalan menuju surga agar dia mau berjalan kepadanya, dan tidak dikenalkan jalan-jalan menuju neraka agar menjauh dari jalan-jalan tersebut? Kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang perkara ini. Begitu juga istri, ketika suaminya bekerja di luar rumah, maka kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istrinya. Anak-anaknya menjadi kewajiban dia untuk mendidik agama. Begitu juga hartanya harus dia jaga selama suaminya itu di luar rumah. Karena para istri fahiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kita kalau benar-benar orang tua yang sayang anak-anak kita dan istri-istri kita karena Allah, maka mari jalankan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, untuk memperhatikan pendidikan anak kita, terutama pendidikan dalam perkara agama
mereka, ya. Allah taala alam. Kita kewajiban kita sebagai para orang tua terhadap anaknya sangatlah banyak di dalam Islam. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang harus kita berikan kepada putra-putri kita sangatlah banyak di dalam Islam. Tetapi perlu diketahui, dari sekian banyak wasiat dan nasihat yang wajib orang tua berikan kepada anaknya, di sana ada wasiat yang terbesar, nasihat yang termulia, yang harusnya kita sebagai para orang tua diharuskan untuk memberikan wasiat ini kepada anak-anak kita. Dan bahkan wasiat ini kita lakukan bukan cuma satu kali seumur hidup kita. Setiap kita bertemu dengan anak kita, setiap kita berbicara dengan anak kita, wasiat ini adalah wasiat yang penting yang harus senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita sampai kita mati. Entah orang tuanya yang lebih dulu dijemput malakul maut, atau anaknya yang mungkin mendahului orang tuanya. Perlu diingatkan tentang wasiat ini, karena kebanyakan dari orang tua di zaman kita mungkin karena keawaman mereka tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, kebanyakan dari mereka itu ketika mendengar kata wasiat dari orang tua untuk anak, maka yang terpikirkan oleh kebanyakan orang tua adalah wasiat yang berkaitan dengan harta waris. Sehingga banyak orang tua yang memiliki harta, dia mengambil pengacara, membuat pernyataan tertulis wasiat untuk anaknya, yang rata-rata isi daripada wasiat tersebut kepada anak-anaknya itu hanya berkaitan dengan dunianya mereka. Harta ini untuk anak yang terbesar, kebun ini untuk anak yang tengah-tengah, ruko ini untuk anak yang paling kecil, sedangkan rumah untuk istri. Jarang kita dapati orang tua memberikan wasiat yang sangat berharga menurut Islam. Apa wasiat yang berharga dan paling mulia yang harusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Wasiat yang paling berharga yang harusnya kita sebagai orang tua senantiasa mewasiatkan hal ini kepada anak turunan kita, yaitu wasiat yang pernah diwasiatkan oleh hamba yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim. Yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dinukilkan di dalam kitab kecil yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul abai wal abna, tentang kitab kecil yang menjelaskan tentang tata cara mendidik anak-anak kita.
Apa kewajiban bapak terhadap anaknya? Karya salah seorang ulama di abad ini, ulama kota Mekah, dan beliau sudah wafat beberapa belas tahun yang lalu, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, di mana di dalam kitab ini, di dalam bab wasaya Luqman al-Hakim libni, dinukilkan kata Allah Jalla wa Ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan ingatlah ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, yaitu dalam keadaan Luqman al-Hakim memberikan nasihat yang berharga untuk anaknya. Di antara sunnah dari sunnah Nabi SAW, sunnah yang diajarkan oleh Islam, terkadang kita itu dianjurkan untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak kita, atau berbicara empat mata dengan anak kita, dengan pembicaraan yang tujuannya adalah dalam rangka memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada anak-anak kita, agar senantiasa setelah matinya orang tua tersebut, anak tersebut menjadi anak yang diidam-idamkan oleh orang-orang tua yang merindukan akhirat, yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini juga dicontohkan oleh hamba yang mulia Luqman al-Hakim kepada anaknya. Kata Syekh rahimahullah, hadhihi wasaya nafi'ah hakaha Allah Ta'ala an Luqmanil Hakim. Ini adalah wasiat yang paling bermanfaat yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala tentang hamba yang saleh yang bernama Luqman al-Hakim. Apa wasiat Luqman sebagai bapak yang bertanggung jawab, bapak yang senantiasa mengingat kehidupan akhirat, seorang ayah yang beriman setelah kehidupan dunia ada yang namanya kehidupan alam kubur, ada yang namanya kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk daripada para orang tua yang memiliki jiwa sebagaimana jiwanya Luqman al-Hakim, seorang ayah yang senantiasa mengingatkan anaknya tentang pentingnya agama Allah sehingga memberikan wasiat-wasiat yang berharga. Apa wasiat yang paling berharga yang diwasiatkan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya? Kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sesekali melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Perhatikan di sini, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wasiat orang tua dari seorang ayah yang saleh mengingatkan anaknya agar jangan sampai terjatuh ke dalam dosa yang sangat mengerikan, dosa yang akan menghancurkan masa depan akhirat dia. Semisalnya pun dia sebelumnya
adalah seorang anak yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dia bersedekah, dia salat, dia tidak pernah berbuat aniaya kepada orang lain. Dia mungkin berbakti kepada orang tuanya. Dia menjalankan sekian banyak ketaatan-ketaatan. Tapi kalaulah dia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan kategori kesyirikan yang akbar, syirik yang akan mengeluarkan dia dari Islam, Allah Jalla wa'ala akan menghancurkan segala amalan-amalan soleh yang dahulu dia pernah lakukan. Allah mengingatkan kita, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Perhatikan itu. Orang tua kadang coba mengingatkan, jangan zalim sama tetangga, jangan zalim sama teman, jangan zalim sama orang tuamu. Padahal ada kezaliman yang paling wajib untuk kita ingatkan, jangan sampai anak kita terjatuh ke dalamnya, yaitu kezaliman kepada Allah. Kezaliman dalam bentuk anak turunan kita melakukan perbuatan dalam bentuk menyekutukan Allah, yang Allah Jalla wa'ala mengancam kita, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah kalian itu melakukan kesyirikan, niscaya akan batalah seluruh amalan-amalan soleh yang dahulu pernah kalian kerjakan. Bahkan Nabi kita yang mulia saja pernah diingatkan oleh Allah tentang bahaya kesyirikan. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalaulah engkau pun berani melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya amalanmu juga akan dibatalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti kesyirikan ini adalah dosa yang paling mengerikan. Kalaulah kita nggak sempat mengajarkan semua ilmu-ilmu di dalam Islam kepada anak kita, karena keterbatasan ilmu kita, karena keterbatasan waktu dan kemampuan kita. Tapi jangan lupa, wasiat tentang kewajiban bertauhid wajib untuk dilaksanakan oleh orang tua. Wasiat agar menjauhi yang namanya kesyirikan dan berbagai macam jenis-jenis dan cabang-cabang kesyirikan wajib untuk dilaksanakan oleh kita sebagai orang tua, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Luqman Al-Hakim. Makanya kita sebagai orang tua senantiasa tanamkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di telinga anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Dan ini yang paling menancapkan di dalam hati mereka. Ketika wasiat itu sudah ditancapkan dan ditanamkan dari kecil, biasanya anak ini ketika tumbuh dewasa dia akan berpegang dengan wasiat tersebut. Makanya anak-anak kecil di zaman Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis dari jalur sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Ini cara Rasulullah mendidik anak-anak, cara Rasulullah memberikan pendidikan kepada para sahabat. Bagaimana caranya? Dahulu kata sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, kami ketika masih membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, kami ini adalah anak-anak yang masih hazawirah. Hazawirah itu
Kata para ulama, maknanya adalah huwa man qaraba al-bulugh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits Ibnu Al-Athir. Apa makna hazawirah? Yaitu anak-anak yang sudah mulai mendekati masa baligh. Balighnya laki-laki umur berapa? 10 tahun. Iya. Balighnya perempuan berapa? 9 tahun. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghatil jariyatu tis'an fahiya imra'ah." Anak-anak kecil perempuan itu kalau sudah umur 9 tahun, maka dia sudah dianggap gadis dewasa. Sedangkan anak laki-laki itu umur 10 tahun, kecuali dia mendapati adanya tanda-tanda baligh sebelum 10 tahun, sudah mimpi basah, misalnya 9 tahun, maka dia sudah dianggap anak dewasa. Nah, kata Jundub, dahulu kami ketika masih membersamai Nabi SAW, ketika Rasulullah masih hidup, kami masih anak-anak, kami ini diajarkan oleh Rasulullah pertama kali ilmu itu tentang pokok-pokok keimanan, tentang la ilaha illallah, tentang wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian setelah itu menancap akidah kami tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru setelah itu kami belajar Al-Quran. Sebelum belajar Al-Quran kami belajar tentang pokok-pokok keimanan. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran, sehingga karena akidah yang benar itu sudah menancap hati kami bersih dengan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, setiap kami belajar ayat, satu ayat menambah keimanan. Setiap kami belajar Al-Quran, apa yang kami pelajari ini menambah keimanan kami kepada Al-Quran. Maka orang tua yang harus pertama dia ajarkan, dan ini yang paling wajib bagi kita sebagai orang tua, yaitu kenalkan la ilaha illallah kepada anak kita. Apa tujuannya? Supaya anak-anak itu sadar kalau mereka itu manusia. Manusia itu kalau sadar dia itu manusia, dia akan menghambakan diri kepada Allah, enggak lupa dengan ibadah. Karena Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia akan mentauhidkan Allah dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala semata. Dan juga ajarkan kepada mereka wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kalau diucapkan dan dipahami, kita menjadi orang-orang yang dalam berislam ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di dalam berislam. Karena kita di dalam berislam ini perintahnya gampang, yaitu ittiba, mengikuti ajaran yang sudah ada, yang telah dicontohkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, bukan membuat ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh suri tauladan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Jalla wa'ala dan menambah keimanan kita kepada Allah, keilmuan kita tentang Islam, dan kita menjadi para orang tua yang bertanggung jawab, dalam artian bertanggung jawab mau belajar Islam dan mengenalkan anak-anak kita dengan Islam, ya.